Selamat siang dan salam bahagia. Berjumpa kembali dalam channel pembelajaran kuliah 4.0, channel Sorotan Riswanda. Nah, kali ini saya akan membahas apa yang bisa kita kaji, kita kembangkan, kita eksplorasi dalam otonomi daerah. Nah, otonomi daerah memang telah bergulir sejak 99, artinya lebih dari 2 dekade ya, lebih kurang gitu ya. Kita atau Indonesia jalan regional otonomi. Nah, apa saja ya angle yang sudut pandang yang bisa kita jadikan bahasan? Satu, saat ini kan terdapat benturan pada saat daerah diminta untuk mandiri, pada saat daerah diminta untuk mengembangkan dirinya dengan kemampuan keuangan, kemampuan sumber daya, kemampuan kelembagaan mereka, maka terjadi sedikit kompetisi di sini. Nah, meskipun pemerintah pusat membentuk sebuah kelembagaan khusus, banyak sebetulnya yang bisa menjadikan bahasan. Nah, di era disrupsi kali ini, otonomi daerah bisa kita kaji dari perspektif politik, bagaimana transfer kewenangan juga harus diiringi dengan transfer keilmuan. Lalu dari perspektif ekonomi, bagaimana perimbangan APBN prioritas, dan juga kemudian bagaimana itu bisa menghasilkan trickle down effect atau efek mengucur pada kemampuan kelembagaan dan kemampuan keuangan daerah. Yang ketiga, aspek sosial budaya, bagaimana nilai kearifan lokal bisa ditonjolkan seiring dengan nilai nasional yang juga harus mengedepan, bagaimana keberimbangannya bisa dikatakan selaras, bagaimana tingkat misalnya ya, tingkat daya saing digital masing-masing daerah juga bisa diselaraskan, bisa didorong, bisa ditumbuh kembangkan untuk kemudian wilayah-wilayah yang tertinggal. Nah, ini pekerjaan rumahnya. Untuk kemudian wilayah-wilayah yang selama ini dianggap tertinggal dibandingkan dengan wilayah yang sebelum otonomi daerah sudah unggul duluan, itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah pusat saat ini. Aspek terakhir misalnya kita juga bisa melihat aspek pertahanan dan keamanan yang selama ini mungkin seringkali dilupakan orang di sela misalnya gembosan atau di sela dorongan percepatan pembangunan ekonomi ya. Padahal aspek pertahanan keamanan juga seharusnya bisa dieksplor lagi, bisa dikaji kembali. Kenapa misalnya munculnya kelompok kriminal bersenjata di Indonesia bagian timur? Bukan tidak mungkin bahwa ide separatisme itu mewarnai plus minus pemberian kewenangan pada daerah. Nah, artinya bahwa terdapat siklus yang luar biasa pada saat kita mempelajari otonomi daerah secara umum, tapi kekhususannya ada di kajian-kajian tematik di mana kita bisa ambil salah satu. Misalnya saat ini kan Presiden menetapkan bahwa terdapat berbagai program ya untuk melecut percepatan penciptaan lapangan kerja misalnya. Nah, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang memang di angka di bawah rata-rata atau yang memang di angka memerlukan pendampingan, taruhlah begitu. Nah, ini juga pekerjaan rumah tersendiri. Solusinya bagaimana? Nah, kita akan jumpa di sesi berikutnya pembelajaran otonomi daerah. Tapi setidaknya beberapa ulasan yang saya sebutkan tadi di awal sampai dengan saat ini bisa menjadi pemantik diskusi saudara pada saat kita membicarakan otonomi daerah di Indonesia.